Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada musim dalam hidup ketika kita bekerja keras, setia, jujur, tetapi justru diperlakukan tidak adil. Ada musim ketika kita memberi yang terbaik, tetapi orang lain mengambil keuntungan dari kita. Jika saudara sedang berada dalam situasi seperti itu, renungan hari ini adalah suara penghiburan dan kepastian dari Tuhan. Karena Alkitab menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak bisa dihentikan oleh ketidakadilan manusia. Saudara, pernahkah saudara bekerja keras tetapi orang lain yang mendapat pujian? Pernahkah saudara jujur tetapi orang yang licik justru yang naik jabatan? Atau pernahkah saudara merasa hidup tidak memperlakukan saudara dengan adil? Kisah Yakub hari ini menunjukkan bahwa Allah melihat, Allah membela, dan Allah memberkati di waktu yang tepat. Saat Yusuf lahir, Yakub berkata kepada Laban, "Biarkanlah aku pulang ke tempat asalku." Permintaan Yakub bukan sekedar rindu kampung halaman. Ini adalah panggilan rohani. Tuhan ingin membawa Yakub kembali ke tanah perjanjian. Seringkali Tuhan membangkitkan kerinduan baru dalam hati kita untuk kembali kepada panggilan, tujuan, dan kehendak-Nya. Tetapi Laban menahannya bukan karena cinta, melainkan karena ia tahu bahwa berkat Allah ada pada Yakub. Alkitab mencatat upah Yakub telah diubahnya 10 kali oleh Laban. Yakub menghadapi manipulasi, tipu daya, kecurangan, dan ketidakadilan berulang-ulang. Tetapi Yakub tidak membalas. Ia tetap bekerja, tetap jujur, tetap sabar. Kesetiaan dalam ketidakadilan adalah ujian iman tertinggi. Dan Tuhan melihat semuanya. Saudara, metode pemeliharaan domba Yakub tampak aneh secara manusia. Tetapi inti kisah ini bukan trik Yakub, melainkan intervensi ilahi. Yakub sendiri berkata, "Allah telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku." Manusia bisa merencanakan kejahatan, tetapi hasil akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Ketika manusia menutup pintu, Tuhan membuka jendela berkat yang tidak dapat dibendung. Alkitab mencatat dengan indah, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Ini bukan sekedar tentang kekayaan materi. Ini tentang pemulihan harga diri seorang pekerja yang ditindas. Pembelaan Tuhan yang nyata terhadap orang benar. Dan bukti bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kesetiaan kita. Ketika manusia tidak adil, Tuhan tetap adil. Ketika manusia mengambil dari kita, Tuhan memberi kepada kita. Saudara, Laban merancang kerugian bagi Yakub, tetapi Tuhan memakai semuanya menjadi keuntungan bagi Yakub. Ini gema dari Kejadian pasal 50 ayat 20. "Engkau telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Tidak ada kejahatan manusia yang dapat menggagalkan rancangan Allah atas hidup anak-anaknya. Saudara, kisah Yakub menunjuk pada Kristus. Yakub diperlakukan tidak adil,
Kristus diperlakukan paling tidak adil. Yakub bekerja dengan setia, Kristus taat sampai mati. Allah membela Yakub, Bapa meninggikan Kristus di atas segala nama. Kristus sendiri adalah hakim yang adil. 2 Timotius 4 ayat 8. Ia melihat setiap ketidakadilan yang saudara alami. Ia tidak membiarkan penderitaan saudara sia-sia. Ia akan bertindak pada waktunya. Saudara, Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43 menegaskan, Tuhan sanggup memberkati di tengah ketidakadilan. Orang lain bisa memanipulasi, tetapi Allah menentukan hasil akhir. Kesetiaan dan kerja keras tidak akan sia-sia. Berkat sejati datang dari Tuhan, bukan manusia. Kristus adalah pembela kita yang setia. Saudara, jika saudara sedang mengalami ketidakadilan, baik di pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau relasi, ingatlah Allah yang membela Yakub adalah Allah yang membela saudara juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau adalah hakim dan pembela kami. Engkau melihat setiap ketidakadilan yang kami alami. Ajari kami setia seperti Yakub dan percaya bahwa Engkau bekerja di balik layar. Teguhkan hati kami untuk tetap jujur, tetap bekerja dengan benar, dan menantikan pembelaan dari tangan-Mu sendiri. Dalam nama Yesus, pembela yang hidup, kami berdoa. Amin.